dihinakan orang, disariki orang, nyeranai aja. Kada ada kehormatan diri, itu pun kada bagus juga. Apalagi bersangkutan dengan keluarga. Anak seorang dianu orang ranai, bini seorang dia bawa orang diam. Nah, itu artinya kada menjaga kehormatan diri. Orang yang marah itu pengaruhnya pada zahir tubuh, taghayyurul laun, berubah warna. Nah, orang yang marah itu berubah warna kulitnya. Ada warna kemirah-mirahan. Nah, orang sarik itu muhanya habang tentunya. Nah, itu akibat dari marah tadi. Wa syiddatur ra'dati bil atrab, dan bersangatan gemetar pada anggota tubuhnya. Ya, orang sarik bisa menggetar-getar awaknya, tangannya bisa menggetar orang sarik. Wa khurujul af'al ani tertib wan nizam, dan keluarnya perbuatan-perbuatan dari tertib dan teratur. Nah, tingkah lakunya kada teratur lagi, bisa bahantak-hantak. Nah, orang marah. Wattirabul harakati wal kalam, dan bergulaknya gerakan dan perkataan. Nah, gerakannya, perkataannya, hatta yazhar az-zabadu 'ala al-ashdaq, sehingga nampak buih di mulutnya. Wa tahmarral asdaq, dan mirah matanya. Wa tanqalibal manakhir, terbalik hidungnya. Wa tastahilal khilqah, dan berubah kejadian tubuhnya. Nah, itu orang yang bersangatan marah, semuaan di tubuhnya itu berubah. Walau ra'al ghadbanu fi hali ghadabihi qubha suratihi lasakana ghadabuhu haya'an min qubhi suratihi wastihalati khilqatihi. Jikalau orang yang marah itu melihat pada ketika marahnya itu melihat kejahatan rupanya. Jika orang sangat marah itu anda kiceramin, nah suruhnya berceramin, niscaya tentram, tenang itu marah, karena dia malu dari jahat rupanya dan berubah kejadiannya. Nah, jadi orang marah itu seandainya dia melihat wajahnya, ampihnya marah, karena kada baik lagi. Nah, jadi artinya oleh karena marah itu maka tubuhnya, gerak-geriknya, ucapannya semuaan kada teratur lagi. Wa qubhu batinihi a'zam min qubhi zahirihi, kejahatan batin lebih lagi dari kejahatan zahir itu. Kejahatan batinnya lebih buruk lagi dari kejahatan yang dilihat. Fa inna zahira unwanul batin, karena yang zahir ini tandanya yang batin. Dari batin yang kada bagus, akibat marah timbul ke anggota tubuh jadi kada bagus lagi. Wa inna ma kabuhat suratul batin awalan, hanya saja itu jahat jelek rupa batin dulunya. Sumantashara kubuha, kemudian menyebar kejahatan batin itu ila zahir, kepada yang zahir sanian kemudiannya. Ini patagayyur zahir samaratu tagayyuril batin. Berubahnya yang zahir dari tubuh itu buah daripada berubahnya batin. Daripada hatinya itu jahat, hatinya itu panas, hatinya itu mendidih, lalu keluar ke tubuh terlihat. Nah, pakisil musmira bis samarah, bandingkanlah itu pohon dengan buahnya. Fahadha asaruhu, ini pengaruh atau bekas marah,
hasad fil jasadi pada tubuhnya. Wa amma atharuhu fil lisan, adapun pengaruh marah pada lisan, pantilakuhu maka itu lancarnya lisan bisyatni mencela. Orang marah mulutnya pun lancar mencela kepada yang dimarahinya. Walaupun dan yang jahat minal kalam daripada perkataan. Alladzi yastahi minhu dzul aqli, yang mana malu daripada itu perkataan oleh orang yang berakal. Orang berakal kalau tak ucap langkah itu perkataan. Wa yastahi minhu qailuhu, dan malu dari perkataan itu orang yang mengatakannya inda puturil ghadab, ketika lemah itu marah. Orang marah tuh keluar kata-kata yang kada bagus. Begitu ia diam, tenang marahnya, ia pun sopan dengan ucapan-ucapan yang diucapkan pada waktu marah itu. Kadang-kadang menyesal apa yang diucapkannya pada waktu marah itu. Wadzalik, yang demikian, ma'atakhabbutin nazmi wattirabil labzi, serta rusaknya susunan kata-kata dan bergulaknya lapas ucapannya itu. Nah, itu pengaruh marah pada lisan. Wa amma atharuhu 'alal a'dha, adapun pengaruh marah itu atas anggota, paddarbu, memukul. Nah, bisa memukul. Orang marah bisa memukul. Wa tahajjum, menyerang. Wa tamziku, merubik-rubik. Wal qatlu, membunuh. Wal jarhu, melukai. Inda tamakkun, ketika mungkin. Nah, itu pengaruh marah kepada anggota. Wa qad yumazziku thawba nafsihi, terkadang dia merubik pakaiannya sendiri. Orang marah itu kadang-kadang merabit bagi seorang, merintak bagi seorang. Wa yalthimu nafsah, memukul, menampar dirinya sendiri. Karena kasal, karena marah nih, anak menampar kedua ini, diri seorang ditamparnya. Wa qad yadribu biyadihi 'alal ardi, terkadang dia memukulkan tangannya ke atas bumi. Wa rubbama ya'tarihi mislul wasyah, terkadang datang kepada orang marah itu seumpama pingsan. Wa rubbama yadribul jamadat, kadang-kadang orang marah itu memukul benda-benda mati. Lawang kau ditinjak, lemari kau dipukul, wal hayawanat, kucing kau disipak, au yaksirul qas'ata, memecah piring terabang tembiakan, au yastimul bahimah, atau mencela binatang. Ada binatang, nah apakah lawannya mengikutkan, apakah mau mencaci maki binatang? Autar pasuhuda batun, atau menendang akan dia oleh binatang. Kuda kan nyipakinya, payar pusuha, dia sipak kuda itu juga dibalasnya. Wa yuqabiluha, dan dia lawani binatang itu. Kalau majnun, seperti orang gila. Nah, itu pengaruh marah pada anggota tubuh. Wa amma azaruhu fil qalbi, adapun pengaruh marah pada hati, fal hikdu, dendam. Nah, sudah itu dendam. Artinya menyimpan kemarahan. Wal hasadu, dengki.
wa idmarus menyimpan kejahatan, wasamatatu bil masaat senang kalau yang dimarahi itu karena bala, senang kalau yang dimarahinya itu karena musibah, wal huznu bisurur sedih kalau yang dimarahinya itu senang. Nah, sedih kalau yang dimarahinya itu gembira. Wal azmu ala ibsa'is sir merencana membuka rahasia. Itu rahasia di tanganku tuh kena aku buka rahasianya. Wa hatki sitri menutup membuka tutupan. Wal istihza'u maulu-ulu wa ghairu dzalik minal qabaih dan selain demikian daripada yang jahat-jahat. Fahadhihi samaratul ghadab al-mufriti inilah buah dari marah yang melampaui batas itu. Nah, jadi artinya kenapa Nabi la taghdab, jangan marah ya Nabi, jangan marah, jangan marah. Dikhawatirkan kalau marah itu kada terkendali jadi macam demikian tadi, banyak keluar sifat-sifat yang kada bagus, sifat-sifat yang dicela oleh agama akibat dari marah tadi. Wa amma samaratul hamiyyati dha'ifah, adapun buah penjagaan kehormatan diri yang lemah. Orang ini lemah menjaga harga dirinya. Buahnya apa? Orang yang lemah menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya. Faqillatul anafah, sedikitnya keengganan, mimma yu'nafu minhu, dari sesuatu yang mestinya enggan dari sesuatu itu. Minat ta'arrudi, daripada perkara yang datang lil hurami, bagi perempuan-perempuan, wa zaujati, istri, wa ihtimali zulli, menyandang kehinaan, minal akhissa, dari orang-orang yang hina, wa siwarin nafsi, hinanya diri, wa huwa aidan mazmum, itu pun pula dicela. Nah, manusia itu ada hamiyah, harga diri. Nah, harga diri ini mesti dijaga. Nah, menjaga harga diri itu sama menjaga marah. Kalau kaliwatan salah. Nah, marah tuh kalau kaliwatan ya macam tadi bahayanya. Nah, menjaga diri kalau kaliwatan jadi sombong kayaknya angkuh. Tapi kalau menjaga diri terlalu lemah, nah, menjaga kehormatan diri terlalu lemah, itu pun dicela juga. Dihinakan orang, disariki orang, nyeranai aja. Kada ada kehormatan diri, itu pun kada bagus juga. Apalagi bersangkutan dengan keluarga. Anak seorang dianu orang ranai, bini seorang dia bawa orang diam. Nah, itu artinya kada menjaga kehormatan diri, itu pun dicela juga. Idz min samaratihi adamul ghaira 'alal huram, karena buah daripada lemah menjaga kehormatan itu tiada cemburu atas perempuan-perempuan, anaknya, istrinya dan sanaknya, wa huwa saunuha, yaitu menjaganya kehormatan itu. Anak bini-bini kita dijaga, dan sanak bini-bini kita dijaga, bini kita makin dijaga lagi. Artinya kalau kita kada cemburu ini diganggu orang, kita kada cemburu ini digoda orang, nah kita ngarannya kada ada gairah di dalam hati. Nah itu pun dicela juga, dicela juga. Qala sallallahu alaihi wasallam inna Sa'dan la ghayur, ujar Nabi, Sa'ad itu
sahabat Sidin, pencemburu. Wa ana aghyaru min Sa'ad, aku dan Nabi lebih pencemburu daripada Sa'ad itu. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih pencemburu daripada. Wa inna ma khuliqatil ghairah, hanya saja dijadikan itu cemburu lihibzil ansab, untuk menjaga keturunan, supaya bini kita, anak kita terjaga, jangan sampai digoda orang, jangan sampai dibawa orang, jangan sampai dikhianati orang. Itu adanya cemburu di situ. Walau tasamahan nas bidzalik, jikalau kurang lebih manusia dengan demikian. Misalnya orang sudah kehilangan kecemburuan, bini seorang bawa orang kada jadi masalah, seorang bawa bini orang kada masalah juga. Nah, lah taratil ansab, bercampurlah kena keturunan, kada jelas lagi anak siapa. Nah, asing-asingnya bawa bini orang kada ada lagi rasa cemburu. Nah, lahir kena keturunan yang bercampur aduk. Walidzalika qila, oleh karena itu dikata orang, kullu ummatin wada'atil ghairah fi rijaliha wadi'atis siyanatu fi nisaiha. Tiap-tiap ummah yang meletakkan cemburu pada laki-lakinya, maka diletakkanlah terpelihara pada perempuan-perempuannya. Nah, kalau laki-laki ini cemburu lawan bininya, cemburu anak-anaknya, terpelihara semua. Nah, kenapa adanya zina? Kenapa adanya hal-hal macam itu? Karena kehilangan kecemburuan nih. Anak dibawa orang kada cemburu, bini dibawa orang kada cemburu, dan sanak dibawa orang kada cemburu. Akhirnya timbullah perbuatan yang kada bagus. Jadi kalau hendak menjaga keluarga, menjaga keturunan, mesti ini orang laki-laki pencemburu, maka pencemburu. Nah, jadi cemburu itu kaliwatan kada bagus juga, lemah pun kada bagus juga. Nah, sama dengan marah tadi. Marah itu kaliwatan marah kada bagus juga, kurang marah kada bagus juga. Wa min da'atil ghadab al-khawar was-sukutu 'inda musyahadatil munkarat. Dari akibat lemahnya marah, kelemahan dan diam ketika menyaksikan yang munkar. Nah, orang yang marahnya itu kurang, marahnya lemah, melihat ada orang munkar kada marah, melihat anak kada sembahyang kada marah, melihat anak melakukan yang haram kada marah. Nah, ini akibat kekurangan marah pula, kekurangan marahnya. Waqad qala ta'ala, Allah berfirman, wala ta'khuzkum bihi marafatun fi dinillah. Untuk menegakkan agama Allah itu jangan ada rasa kasih sayang. Maling tatak tangannya, jangan ada kasih sayang untuk menegakkan hukum Allah. Nah, orang berzina dipukul atau dirajam, jangan kasihan, karena ini urusan menegakkan hukum Allah. Nah, kalau marah ini hilang, hukum kada jalan lagi. Wa faqdul ghadab mazmumun, kehilangan marah pada diri seseorang itu dicela dalam agama, dicela. Wa innamal mahmudu, hanya saja yang dipuji, ghadabun marah, yang taziru, yang menunggu, isyaratal akli wad din, petunjuk akal dan agama. Nah, marah itu wajib ada dalam diri kita, jangan dihilangkan marah itu, jangan dihilangkan marah. Tapi marah ini supaya marah yang bagus, marah yang menunggu petunjuk agama. Kapan agama nyuruh marah, kapan agama melarang marah. Nah, itu yang dikendalikan. Marah wajib kita ada dalam diri, tapi jangan sampai marah ini kada di bawah kendali akal dan agama.
fayanba'isu haitsu tajibul hamiyah wa yantafi'u haitsu yahsunul hilmu. Bangkit itu marah, keluar marahnya ketika wajib kita menjaga kehormatan diri, dan padam itu marah ketika bagus bersifat hilim. Wa hifzuhu, menjaga marah, ala haddil i'tidal, atas batas yang tengah, huwal istiqamah, itu yang disebut istiqamah. Nah, orang yang bisa menjaga marahnya di jalan yang lurus, yang tandanya sifat orangnya kada marah. Nah, karena hal itu kada perlu marah. Jadi ada hal-hal yang kita jangan marah. Tapi kalau ada hal-hal ini misalnya yang dilarang oleh Allah, nah di situ kita perlu marah. Nah, itu yang disebut istiqamah, allati kallafallahu biha ibadah, yang Allah bebankan dengan itu istiqamah kepada hamba-hambanya. Wa huwal wasatu, itulah jalan tengah, alladzi wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mensifatkan akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala khairul umur awsatuha. Paling baik itu jar Nabi yang tengah. Nah, cemburu tengah, marah tengah, jangan sampai ke kanan penyarikan kena, jangan sampai ke kiri kada marah lalu, nah, jangan sampai ke kanan pecemburuan, jangan sampai ke kiri hilang cemburu. Nah, jadi kapan kita cemburu, kapan jangan cemburu, kapan marah, kapan jangan marah. Nah, kalau mengendalikan demikian, kita disebut orang yang istiqamah. Nah, kita disebut orang yang sebaik-baiknya. Khairul umur awsatuha, paling baik perkara itu ialah perkara yang di tengah. Ya, tengah tadi ya tidak lurus. Nah, kada menyimpang ke sebelah kanan, kada menyimpang ke sebelah kiri.